Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk melaksanakan kegiatan BDRPAI. Karena itu, silakan kalian persiapkan diri kalian untuk menyimak materi yang akan Bapak sampaikan. Ya, materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Ya, kita akan membahas tentang pernikahan hari ini. Oke, anak sekalian, pernikahan itu merupakan anjuran di dalam Islam. Karena dengan pernikahan manusia akan terus berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan tentunya regenerasi akan terhenti dan manusia akan mengalami kepunahan dan alam semesta ini tentunya akan sepi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk menikah sebagaimana firman-Nya yang terdapat di dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Artinya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Nah, anak sekalian, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memotivasi kepada seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan agar tidak takut dalam hal rezeki. Karena Allah berjanji pada ayat itu, siapa yang menikah dengan benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rezeki yang baik dan halal serta banyak untuk dia bekal di dalam hidup berumah tangga. Nah, Rasulullah SAW begitu menganjurkan kepada para remaja untuk segera menikah. Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak nafsu." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anak sekalian, sebelum kita lanjutkan pembahasan kepada pembahasan yang lebih jauh, tentu kita harus mengerti dulu, tahu dulu, paham dulu apa yang dinamakan dengan pernikahan, kemudian apa yang menjadi tujuan pernikahan, serta bagaimana hukum pernikahan. Pengertian pernikahan. Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti bertemu, berkumpul, dan menjodohkan. Dan secara terminologis, yang pertama, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Dan menurut syariat Islam, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sementara menurut Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974, pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah pengertian pernikahan. Yang selanjutnya, tujuan pernikahan. Seseorang yang akan menikah tentu harus memiliki tujuan yang mulia untuk membina keluarga yang sakinah. Nah, di antara tujuan pernikahan, yang pertama adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Di dalam diri manusia terdapat karunia yang Allah berikan berupa
syahwat atau nafsu. Nah, nafsu tersebut harus disalurkan pada tempat yang tepat. Nah, sekalipun Allah memerintahkan untuk menikah, tentunya berdasarkan sabda Rasulullah, kita harus memilih terlebih dahulu siapa yang akan dijadikan sebagai pasangan hidup kita. Rasulullah bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka nikahilah wanita karena agamanya, supaya kamu tidak celaka. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Dan yang keenam adalah untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Selanjutnya, hukum pernikahan. Hukum asal pernikahan adalah mubah. Kalian tahu mubah? Mubah itu artinya boleh. Kenapa demikian? Karena ulama mengatakan bahwa nikah itu diperintahkan oleh agama karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, bahkan mendapatkan pahala. Kebalikannya, jika pernikahan justru mendapatkan madarat, maka pernikahan pun dilarang. Oleh sebab itu, para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan bagi seseorang itu berbeda. Ada kalanya yang pertama wajib. Nah, wajib seseorang menikah jika dia telah mampu secara fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Kemudian ada keinginan di dalam hatinya untuk menikah. Dan jika dia tidak menikah, maka khawatir akan berbuat maksiat. Nah, ketika ada seorang masuk ke dalam kriteria tersebut, maka hukum menikahnya adalah wajib. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Bagi siapa sunnah? Yaitu bagi orang yang mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan bagi dirinya akan jatuh ke dalam kemaksiatan. Sekalipun dia tidak menikah, dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Nah, hukum menikah bagi seseorang itu adalah sunnah. Dan tentunya menikah lebih baik daripada dia menjomblo. Yang ketiga, menikah menjadi mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah. Sementara dia tidak membutuhkan pernikahan tersebut. Loh, kenapa? Misalnya dia tidak memiliki syahwat sama sekali. Contohnya adalah orang yang impoten atau orang yang sudah lanjut usia. Kemudian juga menjadi mubah bagi orang yang tidak mampu menafkahi, sementara wanitanya rela untuk dinikahi. Nah, syarat si wanita yang dinikahinya ini harus rasyidah atau berakal. Yang keempat, menikah menjadi haram apabila orang yang akan menikah tersebut yakin dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah, pernikahan seperti ini tentunya mengandung bahaya bagi wanita yang akan dijadikannya sebagai istri. Dan yang terakhir adalah makruh. Bagi siapa menikah menjadi makruh? Yaitu bagi seseorang yang mampu untuk menikah, tapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Nah, bedanya dengan haram, kalau haram itu dia sudah yakin akan menyakiti si pasangannya. Akan tetapi kalau di hukum makruh, ini dia baru khawatir saja. Khawatir akan menyakiti pasangannya, seperti itu. Nah, maka hukumnya menjadi makruh. Nah, anak-anak sekalian, itu materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa memahami materi-materi yang telah disampaikan tadi.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.